warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Kesehatan Bantul, Dr. Andes Slamet Raharja, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Kesehatan Bantul. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kesehatan Bantul. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di SMK Kesehatan Bantul dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara atau rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima adalah lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah untuk membuka acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Kesehatan Bantul atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Kesehatan Bantul, Dr. Andes Slamet Raharja, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu-ibu guru SMK Kesehatan Bantul. Pada pagi hari ini kita berkumpul di SMK Kesehatan Bantul dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Yunita Sevina Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse, dan Ibu Deni Setianingrum, Sarjana Keperawatan Nurse. Mohon ibu-ibu guru semuanya nanti bisa mengikuti dari awal sampai akhir
Dan saya harapkan dari kegiatan ini nanti ibu-ibu semuanya bisa mengambil hikmahnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak dan bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar, dan nanti bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan belajar Bapak Ibu. Semoga SMK Kesehatan Bantul ini bisa semakin maju. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Sari Dewi yang telah mewakili Bapak Kepala SMK Bantul karena sedang ada keperluan dinas. Untuk acara berikutnya adalah inti yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Sevina Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Kepada Ibu Yunita Sevina, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini di Perpustakaan SMK Kesehatan Bantul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Saya di sini tidak akan menggurui atau mengajari Bapak Ibu semua, tetapi saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak. Ibu, sebelum acara kita mulai ke inti, saya akan membacakan diseminasi budaya positif untuk memberikan semangat. Mari kita ice breaking sejenak. Ayo Bapak Ibu, kita berdiri semuanya dan agak meregang di jarak. Nah, yuk kita akan menyanyi. Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Biar lebih semangat. Pakai goyang juga boleh. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan digerak-gerakkan, tangan dilipat, jempol bergoyang. Hoya, hoya. Oke. Untuk hanya untuk memberikan semangat Baik Bapak Ibu Guru, sudah lebih semangat? Alhamdulillah. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan terkait dengan materi, yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Ya, nanti apa itu akan kita bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah beberapa menerapkan terkait dengan budaya positif di sekolah. Tentunya di kelas saya sendiri, yaitu di Mapel IP 2D. Nah, di sini saya sudah menerapkan yaitu membuat keyakinan kelas bersama. Tentunya Bapak Ibu guru juga mempunyai keyakinan kelas yang dibuat yang sudah disepakati bersama anak didik atau murid. Ya. Nah, terus menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Nah, di sini
kita harus memberikan anak datang terlambat itu jangan serta-merta diberi hukuman, tetapi harus kita memposisikan diri kita sebagai posisi yang lebih bijak. Kemudian menghentikan pemberian hukuman. Nah, hukuman di sini ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memberikan dampak negatif untuk peserta didik kita. Kemudian meminimalisir pemberian penghargaan. Nah, ternyata dengan memberikan penghargaan itu juga bukan menjadi solusi untuk membuat anak lebih disiplin, tetapi nanti anak akan ketergantungan. Kalau tidak ada iming-imingnya, anak tidak akan melakukan apa yang kita suruh. Kemudian yang serta senantiasa berupaya bertindak sebagai manajer agar memotivasi belajar diri anak dapat terbentuk. Nah, posisi menjadi manajer itu seperti apa? Saat kita menghadapi anak yang ngeyel atau anak yang kurang disiplin, itu alangkah lebih baiknya kita berbicara empat mata dengan anak tersebut, kemudian menanyakan terkait dengan alasannya, kemudian menanyakan terkait dengan keyakinan kelas kita, dan kita mencarikan solusi agar anak tersebut tidak mengulangi atau tidak berbuat kesalahan lagi, atau anak tersebut lebih disiplin. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yang mana beliau adalah pelopor pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu mendidik dan mengajar, proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Guru mampu menggali minat bakat dan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya di sini, kita sebagai guru sekarang harus mengikuti perubahan zaman. Kita sebagai guru tidak harus memberikan pengajaran kepada anak itu monoton. Kita harus fokus kepada peserta didik, harus berpusat pada murid, karena setiap murid mempunyai kebutuhan, karakter, dan kemampuan yang berbeda. Sehingga kalau kita mengajar dengan sistem monoton, mencatat, menjelaskan, ceramah, itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena nanti anak yang pasif akan lebih pasif, dan yang aktif dia tidak akan tereksplor untuk memberikan pendapatnya terkait dengan materi yang kita bahas. Seperti itu. Nah, terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro, seorang guru harus mempunyai nilai yang menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid, mulai dari pengajaran yang berpusat pada anak atau murid. Jadi, menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam mendidik anak itu ibaratkan seorang guru adalah seorang petani atau tukang kebun, yang mana anak itu adalah bibit. Nah, artinya dari filosofi tersebut, itu guru harus mampu menuntun anak, menggali minat bakat anak, dan anak agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti itu. Jangan menuntut anak harus mendapatkan nilai yang KKM, harus mendapatkan nilai yang perfect. Seperti itu.
ya. Jadi anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian nilai guru penggerak itu salah satunya adalah mandiri. Jadi seorang guru kita harus update ilmu secara mandiri, tidak harus diminta atau disuruh oleh sekolah baru belajar, tetapi kita harus menggali ilmu kita sendiri, yang mana ilmu itu pasti akan mengikuti perubahan zaman. Kemudian inovatif, kemudian berkolaborasi. Nah ini perlu ya Bapak Ibu guru, kita harus berkolaborasi dalam melakukan perubahan atau perbaikan agar kita mendapatkan solusi apabila kita mendapatkan suatu masalah terkait dengan gaya mengajar kita atau terkait dengan siswa yang bermasalah. Kemudian reflektif dan berpusat pada murid. Kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Terkait dengan komunitas praktisi itu dimulai dari kelompok dalam belajar di sekolah, misalkan kolaborasi antara guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Jawa dan guru bahasa Inggris misalkan, atau kalau di mapel saya tentang kejuruan asisten keperawatan, seperti itu, membahas terkait dengan kemajuan pembelajaran. Kemudian pendidikan berpusat pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, memandang pendidikan harus menempatkan peserta didik sebagai subjek. Pendidik bukan objek pendidikan. Pendidik harus melayani peserta didik dan membantu mereka untuk mengembangkan potensi-potensinya. Nah, ini jadi kita harus bisa dalam melakukan pembelajaran agar anak itu aktif, tidak pasif, seperti itu, sehingga proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Nah, masuk ke budaya positif. Budaya positif ini berdasarkan penerapan tahapan Bagja. Bagja di sini ya Bapak Ibu, bukan baja untuk membangun rumah. Nah, Bagja di sini ini akan muncul pembiasaan yang positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan mendorong murid untuk berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, juga disiplin. Jadi terkait dengan tahapan Bagja ini disesuaikan dengan keinginan kita. Kira-kira proses pembelajaran kita itu akan menyenangkan, inovatif, mandiri, atau berpusat pada murid, seperti itu. Nah, dalam budaya positif itu nanti seperti yang saya utarakan tadi, kita akan membahas terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Nah, di sini Bapak Ibu itu mempunyai keinginan atau angan-angan, misalkan untuk menciptakan kedisiplinan seperti apa yang diinginkan di kelas. Misalkan seperti anak tidak telat atau anak masuk sekolah tepat
waktu. Seperti itu. Nah, dari keinginan tersebut itu nanti akan dibicarakan di dalam kelas bersama dengan murid, akan dibentuk menjadi nilai-nilai kebijakan yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti kalau setiap kali kita habis ulangan atau terima raport, nah itu kita kontrak waktu dengan siswa dalam pembelajaran kita akan seperti apa. Misalkan keterlambatan boleh 10 menit atau 5 menit, masih dalam toleransi. Tuh. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini jika ada anak yang tidak disiplin, misalkan anak sering terlambat datang ke sekolah, sudah dibentuk keyakinan kelas, ada toleransi 10 menit, tapi anak kok masih saja terlambatnya 30 menit, bahkan terlambatnya 40 menit. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman. Kira-kira kalau memberikan hukuman kepada anak itu efektif atau tidak, Bapak Ibu guru? Tidak. Kenapa kira-kira Pak Nando? Coba. Kenapa? Contoh dari pemberi hukuman itu seperti apa Pak Nando, biar teman-temannya lebih paham. Pak Nando. Iya Pak Nando. Monggo Pak Nando, silahkan berdiri Pak Nando biar kelihatan, biar teman-temannya itu lebih bersemangat dalam mengikuti diseminasi budaya positif ini. Monggo Pak Nando. Pemberi hukuman itu tidak tepat, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Selvin tadi, itu tidak akan memberi solusi, karena itu akan nantinya hanya anak malah akan semakin bandel. Tapi itu bisa diganti dengan kita menjadi manajer dengan bertatap muka dengan murid. Nanti kita tanyakan permasalahannya apa, lalu kita cari solusinya bersama dengan ya. Terima kasih Pak Nando, tepuk tangan untuk Pak Nando. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu pada zaman kita itu kalau datang terlambat, ayo sekarang yang datang terlambat berdiri di depan kelas, kemudian kakinya diangkat satu dan telinganya dijewer dengan tangannya masing-masing. Nah, seperti itu. Atau kalau tidak, keliling lapangan lari 4 kali. Nah, seperti itu. Itu ternyata tidak akan memberikan kejeraan pada anak untuk tidak berdisiplin, tetapi akan membuat anak itu bisa malah lebih bandel. Kemudian dimengke, alah engko nek akate aku terlambat cuma diberi hukuman. Yang ketiga, anak itu akan dendam dengan kita. Seperti itu. Karena hukuman yang diberikan itu menurut mereka tidak sebanding dengan keterlambatannya. Karena anak terlambat pasti ada alasannya. Seperti itu. Kadang mereka malah tidak terima. Apalagi posisi anak-anak zaman sekarang yang sedikit-sedikit viral. Nah, itu bisa jadi malah nanti menimbulkan suatu permusuhan. Seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya kita memposisikan tadi sebagai manajer, di mana kita menanyakan terkait dengan permasalahan anak tersebut, kenapa kok bisa datang tidak tepat waktu, kemudian mencarikan solusi dan berupaya untuk membuat anak tersebut tidak melakukan keterlambatan dalam datang seperti itu ke sekolah. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima,
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini terkait dengan banyaknya anak yang memiliki masing-masing karakter, perilaku, sikap yang berbeda. Terkadang saat kita memberikan pembelajaran, diminta anak itu untuk mencari materi di web, biasanya itu malah membaca WhatsApp. Nah, itu termasuk apa? Antara kebebasan atau kesenangan? Kesenangan, ya. Jadi dia itu diminta untuk mencari materi di Google, tapi dia malah membaca WhatsApp. Nah, itu adalah kesenangan. Jadi guru itu harus memantau terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah penyelesaian masalah terkait dengan anak yang tidak disiplin tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah menanyakan kepada anak dengan cara 4 mata tadi. Menanyakan kenapa tadi kok datangnya terlambat, kemudian menanyakan kita masuk jam berapa, dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita kan tadi sudah membentuk keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas kita tanyakan kembali kepada anak tersebut, kenapa kok dia bisa datang terlambat. Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas yang salah. Nah, anak itu akan berubah atau tidak, dan kalau berubah kira-kira dia mau mengubahnya itu bagaimana. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita memberikan solusi kepada anak agar anak itu lebih tepat waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, nilai disiplin positif. Nilai disiplin positif itu banyak pakar mengatakan disiplin merupakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu mengenai nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang guru. Dalam nilai tersebut sering dijelaskan sebagai nilai kebijakan yang universal. Nah, kemudian terkait dengan nilai-nilai kebijakan yang berdasarkan elemen profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Ini nanti Bapak Ibu Guru menjawab pertanyaan yang sudah ada, kemudian dituliskan di kertas post-it, kemudian nanti ditempel di kertas putih yang ada di papan tulis ini ya Bapak Ibu. Biru. Di sini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda untuk datang tepat waktu? Monggo, silakan Bapak Ibu Guru untuk menuliskan, kemudian ditempel di kertas putih yang saya sediakan di papan tulis.
Silahkan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ya, silakan ditempel. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu yang belum, ini baru 5. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan dari pertanyaan pematik yang sudah saya berikan. Nah, di sini mari kita bahas satu-satu terkait dengan motivasi Bapak Ibu guru hadir tepat waktu. Yang pertama, siswa adalah tunas bangsa. Contoh nyata untuk siswa. Nah, ini sangat profesional sekali di mana sebagai guru itu adalah suri teladan bagi siswa, yang mana kita pernah mendengar terkait dengan kita pernah ngerti atau pernah mendengar. Kita pernah mendengar terkait dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tut muri handayani. Jadi seorang guru tidak hanya mendidik tetapi menjadi contoh bagi anak didiknya atau siswa-siswinya. Kemudian materi pembelajaran tersampaikan dengan tuntas, anak banyak berlatih soal dan pembahasan yang komplit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru itu datang tepat waktu, langsung pembelajaran dimulai, maka jam yang diberikan akan lebih efektif dan lebih banyak, sehingga ilmu yang didapatkan anak juga akan lebih banyak. Kemudian karena orang dewasa merupakan contoh untuk anak-anak agar anak mencontoh tindakan yang baik, yaitu tepat waktu. Anak cenderung mencontoh tindakan orang dewasa, ya benar sekali. Selain orang dewasa, guru itu juga menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Untuk memberikan contoh yang bisa ditiru siswa, memotivasi adanya supaya dicontoh oleh murid agar siswa juga on time. Kemudian ingin memberikan pendidikan yang
terkait untuk siswa memberikan contoh yang baik, melihat semangat siswa untuk belajar, mendapatkan materi yang baru, menjadi contoh yang baik bagi peserta didik agar lebih siap dalam hal yang waktu untuk memulai pembelajaran, mengajak peserta didik untuk menerapkan budaya disiplin waktu ya, terkait dengan menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian biar siswa tidak meniru hal yang baik yang dilakukan oleh guru, agar siswa itu disiplin, pintar. Ya, begitu ya Bapak Ibu guru. Jadi kita itu sebagai guru saat hadir di kelas tepat waktu, harapannya siswa juga akan ikut untuk disiplin seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi. Nah, di sini ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu? Apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, perhatikan di sini ada kasus. Yang diperhatikan kasusnya ya Bapak Ibu guru, di sini ada foto saya yang cantik. Tapi yang diperhatikan tolong kasusnya, yang dibaca kasusnya, ya. Di sini Gina kurang mampu menguasai pembelajaran anatomi dan fisiologi. Karena kita adalah asisten keperawatan, maka kita harus memberikan materi atau mapel terkait dengan anatomi fisiologi. Yang mana anatomi fisiologi itu hafalannya itu banyak sekali terkait dengan tubuh manusia. Sehingga saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pembelajarannya. Pada saat guru anatomi fisiologi, nah, siapa ini kira-kira guru anatomi fisiologi di sini? Ada? Oh, gak hadir. Oke. Nah, pada saat guru anatomi fisiologi menghampiri dan mengajukan pertanyaan kepada Gina, maka Gina gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Hal tersebut membuat seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Gina yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Nah, jadi Gina ini awalnya dia tidak menyukai pembelajaran anatomi. Kemudian saat diberi pembelajaran anatomi, dia malah sibuk dengan dirinya sendiri, yaitu menggambar, diam. Nah, karena dia tidak paham tentang pembelajaran anatomi fisiologi. Kemudian diberi pertanyaan kepada guru, dia kaget dan gagap dalam menjawab. Kemudian ditertawakan oleh teman-temannya. Guru mata pembelajaran anatomi fisiologi tersebut membiarkan teman-temannya itu menertawakan Gina yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah Gina untuk maju, meminta Gina untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru tersebut. Kelas makin gaduh dan semua siswa tertawa. Jadi teman-temannya tertawa. Sudah gagap, si Gina ini sudah gagap dalam menjawab pertanyaan, sudah ditertawakan teman-temannya, ditambah sama gurunya itu dipermalukan dengan dia disuruh maju ke depan. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan, disuruh maju ke depan dan memegangi hidungnya. Nah, dari kasus ini, pertanyaan yang pertama, apakah
setuju dengan tindakan ibu guru anatomi dan fisiologi terhadap Gina? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Biar gak ngantuk, Bu Badriah. Ya, terima kasih. Menurut saya tidak setuju dengan tindakan guru anatomi dan fisiologi tersebut karena hal itu akan membuat si anak merasa tambah canggung, tambah rendah diri, dan tentunya itu akan berefek pada perilaku maupun sikap siswa yang tentunya berefek negatif. Ya, terima kasih saudara Bu Badriah, kita beri aplaus. Ya. Benar sekali ya Bapak Ibu Guru, apabila kita itu ada anak yang melakukan sebuah kesalahan dalam pembelajaran kita, entah itu rame atau dia mainan HP. Nah, itu alangkah lebih baiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita bicara dengan anak tersebut secara baik-baik. Kenapa kok mainan HP? Kenapa kok tidak bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan misalkan? Karena anak itu bertingkah, itu pasti ada alasannya. Seperti itu. Kalau dalam kasus ini di mana dia diberi hukuman, di mana anak tersebut sudah malu, ditanyain sama gurunya tidak bisa menjawab, ditambah disuruh maju ke depan untuk memegangi hidungnya. Kira-kira kalau kita di posisi anak tersebut, kira-kira anak tersebut akan malu atau akan senang? Malu ya. Kalau anak tersebut malu, akan membuat mental anak itu down, sehingga mengganggu psikologis anak dan proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan guru terhadap Gina itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Bu Dian, coba Bu Dian. Untuk kasus tersebut mungkin menurut saya itu termasuk hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Ya. Bapak Ibu guru setuju dengan pendapatnya Bu Dian terkait dengan ya, setuju terkait dengan kasus tersebut yang diberikan kepada Gina. Guru memberikan sebuah hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak ada landasannya dan terjadi secara tiba-tiba. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati, ya, terkait dengan keyakinan kelas. Misalkan anak datang saat ujian itu harusnya dia datang tepat waktu, tapi dia datangnya terlambat 15 menit misalkan. Nah, anak tidak diberi perpanjangan waktu. Jadi anak hanya bisa mengerjakan soal sesuai sisa waktu yang yang ada. Seperti itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya karena sudah disepakati tidak akan membuat si anak itu down atau mengganggu psikologis. Seperti itu. Nah, ini adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat yang tidak terencana, dan hukuman itu adalah satu pihak. Jadi karena tidak ada kesepakatan dan biasanya dibuat oleh satu pihak, makanya hukuman ini membuat seseorang yang menerima itu akan trauma dan tanpa kesepakatan. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau sudah tersepakati, kemudian dibuat secara bersama-sama. Jadi lebih ringan
lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Misalkan saat pelajaran olahraga, siswa tidak mengenakan pakaian olahraga. Nah, awalnya sudah ada kesepakatan bahwa kalau tidak menggunakan pakaian olahraga kalian mengerjakan soal, tidak boleh ikut olahraga. Nah, saat ada siswa yang mungkin tidak membawa pakaian olahraga, dia harus sesuai dengan kesepakatan, konsekuensi, tidak boleh ikut olahraga. Dia harus mengerjakan soal, seperti itu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Jadi proses restitusi itu nanti akan saya berikan contoh terkait dengan video, ya, video di mana nanti Bapak Ibu guru akan menelaah video mana yang lebih baik, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu guru pasti mempunyai keyakinan kelas di kelasnya masing-masing untuk lebih mendisiplinkan terkait dengan proses pembelajaran. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira mengapa? Yuk, siapa yang mau memberikan pendapat? Bu Dita, silakan. Terima kasih. Menurut saya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau menurut saya, peraturan kelas itu peraturan yang dibuat untuk secara umum di kelas-kelas. Jika keyakinan kelas itu yang dibuat di dalam kelas itu sendiri, kelas intinya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Dita di kelas. Ya, benar sekali ya. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih spesifik, yaitu di mana kita membuat kontrak atau membuat kesepakatan terkait proses pembelajaran di kelas tersebut. Seperti itu, ya. Jadi keyakinan kelas itu menyesuaikan kondisi dan bisa berubah sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu, guna keyakinan kelas untuk mendisiplinkan baik siswa maupun guru. Nah, untuk membentuk budaya positif, kita butuh kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau dalam pembelajaran kita, yaitu makna produktif keperawatan, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Tapi kalau di sini kebutuhan dasarnya bukan menurut Maslow. Nah, ini untuk menunjang terkait dengan proses pembelajaran, tapi hampir-hampir mirip. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kalau pada Maslow itu adalah kebutuhan dasar fisiologis. Untuk bertahan hidup kita memerlukan oksigen, makan, dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dalam proses pembelajaran sebagai guru harus menerapkan stop bullying. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu sebagai pemberi atau memimpin proses pembelajaran. Jangan sampai dalam kelas, terutama bagi wali kelas, itu ada terkait dengan bullying. Seperti itu. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini juga diperlukan oleh siswa-siswa untuk inovasi atau kreasi proses pembelajaran. Jadi kita harus move on dari proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita harus berubah menjadi proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di sini ada foto saya lagi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah,
5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum tadi, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum tentunya tadi sudah kita bahas ya. Pembuat rasa bersalah biasanya kita dengan kata-kata mbok ayo tono, mbok ayo to, le, mbok ayo to anak-anak, bantu bu guru kalian menyelesaikan soal. Jangan rame nanti ndak bu guru dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah seperti itu. Kata-kata seperti itu akan memicu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau itu juga bisa. Kemudian sebagai manajer, saya akan memaparkan sebuah video yang mana Bapak Ibu bisa melihat dan nanti kita diskusikan bersama-sama. Ini video terkait dengan segitiga restitusi. Dimana dilihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu video terkait dengan kurang disiplinnya siswa, yaitu terlambat datang ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu gurunya tadi itu marah atau tidak? Tidak. Kira-kira kata-kata yang diucapkan Ibu guru tadi itu nyaman atau tidak? Nyaman. Nah, itulah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di saat si siswa melakukan sebuah kesalahan, dia berusaha untuk menanyakan kepada anak tersebut kenapa datang terlambat, seperti itu, dan tidak memberikan sebuah kata-kata yang kasar, bahkan memberikan hukuman kepada anak. Nah, tadi posisi guru sebagai manajer yaitu di mana nada suaranya itu tidak emosional, ramah, tidak bernada tinggi, kemudian tercipta identitas berhasil atau positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi anak yang nanti akan mencarikan solusinya sendiri. Tadi anak mencari solusinya dengan menyetel alarm agar nanti tidak terlambat datang. Kemudian guru dan yang membimbing murid untuk
memecahkan masalah secara mandiri. Guru yang membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Jadi maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lain ya, jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang ngajarin dia tadi, mas tahu tempatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak terkait dengan video yang saya tayangkan tadi? Ada. Kira-kira perbedaannya di mana? Silakan Bu Dwi. Perbedaannya dari sikap yang diambil oleh guru dan awal tadi sebagai manajer tadi ya, itu sangat baik karena tidak memberikan efek yang buruk juga pada anak. Jadi anak akan mengubah untuk bagaimana cara disiplin kembali. Tapi kalau yang kedua tadi, video kedua, justru akan memberikan dampak yang buruk terhadap kedisiplinan yang akan dia lakukan berikutnya. Dilihat dari kondisi anak tadi pada saat dia datang untuk keterlambatan, tidak dilengkapi penjelasannya karena apa, itu juga belum tahu, kemudian langsung dihukum dengan fisik gitu. Sehingga mungkin efek lebih buruknya lagi pada anak tersebut yang menjadi lebih tidak pede lagi pada saat dia sudah belajar di kelas, dilihat oleh teman-temannya, kemudian juga pada fisiknya pasti menjadi buruk maksudnya tidak nyaman gitu. Ya. Terima kasih Bu Dwi, kita beri aplaus. Ya, benar sekali apa yang sudah diutarakan oleh Bu Dwi ya, bahwa yang video yang kedua tadi itu bukan mendidik anak, tetapi dia akan membuat anak itu mengalami sebuah gangguan psikologis, membuat mental anak itu down. Kita lihat tadi bagaimana cara anak menyikapi terkait dengan hukuman yang diberikan oleh Pak Guru tadi. Anaknya raut mukanya sudah berbeda, dia sudah menyimpan kesedihan. Nah di sini tadi Bapak Guru berbicara dengan nada tinggi, menunjuk anak Tadi Bapak Guru berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk anak, kemudian membentak, bahkan memberikan pukulan terhadap anak tersebut karena dia datang terlambat. Padahal anak tadi sudah mau menjelaskan bahwa dia datang terlambat itu ada alasannya. Pentingnya segitiga restitusi tadi sebenarnya di video sudah digambarkan, tetapi ini lebih jelasnya terkait dengan teorinya, di mana segitiga restitusi itu terkait dengan segitiga restitusi yang mana tadi sudah kita bahas sedikit di depan, yaitu pertama kita menstabilkan identitas. Proses menstabilkan identitas itu kita menanyakan terkait dengan peraturan kelas yang seharusnya. Nah, misalkan anak datang terlambat tadi, nah, di mana guru tadi menanyakan jam berapa harusnya sekolah dan mulai pelajaran seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira dengan kalian datang terlambat itu
melanggar peraturan atau keyakinan kelas atau tidak, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan ke depannya, solusinya, pemecahan masalahnya akan seperti apa. Nah, itu anak diberi kesempatan untuk mencari solusi, memikirkan agar dia tidak mengulangi kesalahannya tadi. Seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita membebaskan atau memberikan kesempatan anak untuk mengutarakan terkait dengan penyelesaian masalahnya. Jadi tidak kita menghukum atau tidak kita mengharuskan anak harus seperti ini, tapi anak biar berkembang sendiri, mandiri, memecahkan masalahnya sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang masih mau untuk mendengarkan apa yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu guru kedepannya juga akan mengikuti program guru penggerak menjadi perubahan di sekolah SMK Kesehatan Bantul agar bisa menjadi lebih maju lagi. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih dari saya. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan presentasi diseminasi tentang budaya positif dari Ibu Yunita Seminar Rahmawati dan Ibu Deni Setianingrum. Nah, sebelumnya beri aplaus dulu dong untuk mereka. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali nih Bapak Ibu ya, bahwa pemaparan dari Ibu Sevin dan Ibu Deni tadi tentang budaya positif yang bisa Bapak Ibu terapkan di SMK Kesehatan Bantul ya. Secara garis besar tadi dapat kami simpulkan bahwa mendidik itu harus memanusiakan manusia. Baik. Untuk acara berikutnya adalah lain-lain. Mungkin ada pertanyaan ataupun kritik saran untuk presentasi dari pemaparan Ibu Deni dan Ibu Sevin tadi. Monggo. Di kesempatannya, menurut saya tadi penyampaian dari Ibu Sevin dan Bu Deni sudah baik, sudah bagus sekali. Semoga kedepannya teman-teman yang lain bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Deni dan Bu Sevin. Kemudian dan saya terima kasih Ibu Nila atas masukannya ataupun komentar yang positif ya. Baik, jika mungkin dirasa cukup untuk acara yang berikutnya atau yang terakhir adalah penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif yang sudah dibawakan oleh Ibu Deni dan Ibu Sevin. Sebelum acara kami tutup, saya sendiri selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Baik, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya.